Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24, di sana dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa yang dijawab Tuhan. Doa yang dijawab Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada setiap muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang dijawab Tuhan. Di dalam pasal 11 ayat 20 sampai 26 ini menjelaskan bagaimana ketika Yesus beristirahat setelah perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem. Yesus beristirahat sebentar dan Yesus merasa lapar. Ketika itu Yesus beserta dengan murid-muridnya dan Yesus merasa lapar, dan Yesus melihat ada pohon ara. Ada pohon yang Yesus berharap bahwa pohon ara itu dapat menghasilkan buah. Tetapi nyatanya pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Dan setelah itu Yesus mengutuk pohon ara itu agar tidak berbuah. Dan setelah dikutuknya pohon itu, para murid melihat kembali bahwa pohon ara itu sudah kering. Dan Petrus menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Yesus lihat pohon ara itu, bahwa pohon ara yang engkau kutuki itu sudah kering bahkan sampai akar-akarnya. Dan disitulah maka Yesus teringat atas ucapan Petrus dan Yesus menjelaskan tentang doa yang dijawab Tuhan. Tentang doa, bagaimana rahasia doa yang dijawab Tuhan, bagaimana doa yang besar kuasanya, bagaimana doa yang didengar oleh Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan doa yang dijawab Tuhan. Doa yang berkenan kepada Allah akan menghasilkan sebuah kuasa yang besar. Doa yang berkenan kepada Allah akan menghasilkan suatu kuasa yang besar. Di dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak luput dari yang namanya suatu permasalahan. Kita tidak luput dari yang namanya suatu pergumulan hidup. Itulah hidup kita. Bagaimana kita berjalan dan berjalan, kita melihat bagaimana masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi apa? Tapi ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dan firman Tuhan pada saat ini menjelaskan bagaimana doa adalah satu-satunya jalan keluar bagi kita. Di dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sana menjelaskan bagaimana barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata dengan iman, maka gunung ini pindah. Menjelaskan bagaimana juga setiap masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi kita mempunyai iman di dalam Tuhan, yaitu kita mempunyai doa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah satu-satunya jalan keluar kita. Doa adalah satu-satunya pertolongan kita untuk kita menghadapi setiap hidup kita. Nah, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan?
bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah doa dengan iman. Doa dengan iman. Markus 11 ayat 24. Saya ulangi ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sini kita dituntut untuk kita berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Bahwa kita percaya bahwa kita telah menerima. Mungkin kita merasa yang namanya kita punya pergumulan yang besar. Tapi kita bawa doa itu. Tidak hanya kita berdoa saja. Tetapi kita memiliki iman. Memiliki kepercayaan bahwa saya akan menerima jawaban doa itu. Saya akan melihat mujizat Tuhan bekerja untuk permasalahan saya. Itu adalah doa dengan iman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Doa dengan iman, bahkan maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan menjelaskan doa dengan iman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus juga menjelaskan bahwa dengan iman saja kita dapat memindahkan gunung-gunung. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Asal kita punya iman, punya doa, kuasa doa dengan iman akan sangat besar kuasanya. Akan mengalahkan setiap permasalahan hidup kita, akan membukakan jalan-jalan yang tertutup, membukakan pintu-pintu yang tertutup. Bahkan kita melihat bahwa doa yang penuh dengan iman besar kuasanya. Contohnya Nabi Elia di dalam Yakobus 5 ayat 17, di sana Yakobus menjelaskan bagaimana Nabi Elia. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan lamanya. Dan ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini bagaimana Elia memiliki kesungguhan hati. Elia memiliki kesungguhan iman. Ketika Elia berdoa maka hujan itu pun turun. Elia berdoa hujan tidak turun dan hujan itu tidak turun. Inilah kuasa iman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kuasa doa yang disertai dengan iman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saya katakan bahwa doa yang berkenan kepada Allah sangat besar kuasanya. Dan kunci dari perkenanan Tuhan, dari doa yang dikenan oleh Tuhan adalah doa dengan iman. Doa dengan iman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua adalah selain doa dengan iman, rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa orang benar. Ada sebuah lagu menjelaskan bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, boleh saudara yang buka di rumah. Di sana dikatakan bahwa doa orang benar akan besar kuasanya. Doa orang benar akan besar kuasanya. Contohnya Raja Hizkia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita tahu bersama banyak cerita tentang doa dan iman, menjelaskan bagaimana Raja Hizkia yang memiliki iman di dalam Tuhan, memiliki hidup benar. Maka Raja Hizkia itu adalah seorang raja yang sudah divonis kematiannya tidak lama lagi, tetapi Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ia bersungguh-sungguh dan ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hidupku sudah benar. Kiranya Engkau menjawab setiap doaku. Engkau menjawab doaku, Tuhan. Dan di situ bahwa doa orang benar besar kuasanya. Akhirnya hidup Raja Hizkia diperpanjang selama 15 tahun lamanya lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan juga ada lagi Hana. Hana adalah ibu dari Samuel. Di dalam 1 Samuel
1 ayat yang ke-10, Hana berdoa dengan hati yang sedih, dengan hati yang menangis terseduh-seduh kepada Tuhan, bahwa ia percaya bahwa tangisan Hana, ibu dari Samuel, akan menghasilkan sebuah jawaban doa agar ia tidak mandul dan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada pintu yang tertutup ketika kita berdoa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat, doa kita selalu dijawab Tuhan, dan kita memiliki doa yang penuh iman. Doa kita disertai dengan hidup kita benar, maka kuasa Tuhan nyata di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya memberkati setiap kita dan mengingatkan setiap kita bahwa doa besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan